Nah, yang pertama ini kami menyampaikan terkait dengan hasil pengukuran indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat tahun 2024. Next slide. Nanti di dalam paparan ini akan ada dua hasil, yaitu terkait dengan pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu, dan juga pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan. Jadi, karena memang dua indikator ini terkait dengan masyarakat, ini pengukurannya dilakukan secara paralel, begitu. Nah, mungkin sedikit nanti kami juga akan menyampaikan terkait dengan, sebelum masuk ke hasil, kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan eh, apa namanya tujuan, kemudian metodologi pengukuran, sampai kemudian di akhir nanti ada hasil dan juga rekomendasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti begitu ya, karena hasil ini juga sudah kami sampaikan di sosialisasi hasil di akhir tahun 2024 lalu dan juga melalui surat sestama. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kedua indikator ini sesuai dengan peta strategi level 0 Badan POM. Terkait dengan kesadaran masyarakat ini adalah di sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat, di mana di indeks di IKSS kedua, ini ada indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu yang dilakukan pengukuran untuk melihat atau mengevaluasi keberhasilan program terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga KIE yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, kemudian yang kedua, ini ada indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yang kaitannya uh, terkait dengan pengawasan obat dan makanan yang juga rutin dilakukan oleh Badan POM, baik di pusat maupun di seluruh UPT. Next slide. Nah, ini dari sisi latar belakang tadi tentunya keberhasilan program ini perlu diukur dampaknya melalui capaian indikator, kinerja, dan dievaluasi untuk perbaikan dan juga peningkatan kinerja pengawasan melalui indeks. Tadi ada dua indeks yang kaitan dengan masyarakat, yaitu kesadaran dan kepuasan masyarakat. Kemudian kegiatan ini juga rutin dilakukan selama periode Renstra 2020-2024. Ini untuk mengukur capaian strategis Badan POM di level 0, yaitu nasional, kemudian ada di level Deputi 1, 2, dan 3, kemudian provinsi dan juga di tahun 2024 lalu sampai dengan level UPT. Tentunya kegiatan ini juga bertujuan untuk menyediakan data indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat di masing-masing level tadi dan juga memberikan saran atau rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan atau peningkatan program. Next. Kemudian ini sedikit terkait dengan metodologi. Nah, pengukuran kedua indeks ini dilakukan melalui survei kepada masyarakat dengan menggunakan metode wawancara tatap muka. Ini ada kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur, yang sebenarnya untuk kuesionernya sendiri ini dari tahun ke tahun juga digunakan em, apa namanya ya, struktur kuesioner yang sama, hanya dilakukan evaluasi setiap tahunnya begitu untuk menyesuaikan isu terkini yang berkembang dari sisi komoditi begitu. Kemudian untuk pengumpulan datanya ini menggunakan KPI yang berbasis online dan offline, tetapi juga dilakukan monitoring secara real time oleh Pusakom, ada dashboard surveinya. Kemudian untuk respondennya sendiri ini adalah kepala atau anggota rumah tangga yang berusia 17 sampai 65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan juga menggunakan obat dan makanan. Jadi memang survei ini berbasis rumah tangga karena kaitannya dengan penggunaan obat dan makanan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember 2024. Tetapi untuk waktu pengumpulan datanya ini dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Kemudian di akhir ini Pusakom juga melakukan analisis data baik dari sisi perhitungan indeks maupun analisis deskriptif dan juga analisis lanjutan. Kemudian karena ini respondennya adalah ke masyarakat, tentunya kami juga eh, mengurus untuk persetujuan etik penelitiannya melalui Komisi Etik di LPPM Jaya untuk di tahun 2024 yang lalu. Next. Lalu untuk desain samplingnya, ini kami menggunakan sampling 3 tahap, yaitu yang pertama memilih blok sensus. Ini dalam proses pelaksanaannya kami bekerja sama dengan BPS, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Jadi data rumah tangganya ini menggunakan data sensus penduduk tahun 2020. Penyediaan datanya ini disediakan oleh BPS. Yang desainnya juga, desain dan kerangka samplingnya juga ini kami bekerja sama dengan BPS.
Kemudian tahap yang kedua ini ada nanti memilih 10 rumah tangga, lalu nanti di tahap ketiganya di dalam satu rumah tangga itu kita pilih respondennya yang eligible begitu sesuai dengan usia yang tadi sudah ditetapkan. Lalu untuk tahun 2024 ini cakupan wilayah surveinya di 34 provinsi, tapi termasuk provinsi baru di Papua. Artinya di dalam sampel yang tadi yang ada di tahun 2024 ini sudah mewakili juga provinsi-provinsi baru yang ada di Papua. Lalu untuk jumlah kabupaten kotanya ini ada 509 dengan total responden sebanyak 20.620 yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya, tentu data ini juga sesuai dengan tujuan ya, dapat merepresentasikan indeks di level nasional, level provinsi, sampai dengan level balai besar, balai POM yang ada di seluruh Indonesia. Next. Baik, yang pertama ini terkait dengan indeks kesadaran masyarakat tahun 2024, sedikit terkait dengan apa namanya pembentuk indeks kesadaran masyarakat. Ini seperti yang tadi juga sudah disampaikan, masyarakat di sini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga pangan olahan, termasuk juga minuman yang menjadi lingkup pengawasannya Badan POM. Lalu untuk pembentuk indeks kesadaran masyarakat sendiri ini ada 3, pengetahuan, sikap, dan perilaku, di mana untuk tentunya dari masing-masing itu juga ada pengaruh dari faktor informasi dan media, sehingga di dalam kuesioner juga kita tanyakan terkait dengan sumber perolehan informasi keamanan obat dan makanan, dan juga tentunya juga ada pengaruh lingkungan budaya, eh, demografi dari masing-masing responden tentu juga berpengaruh. Next. Lalu untuk komponen pertanyaan untuk penyusun indeks kesadaran masyarakat ini kita menggunakan tagline-nya BPOM yaitu cek klik. Jadi di dalam masing-masing pertanyaan ini mengacu ke cek klik. Jadi ada pertanyaan terkait dengan label, kemudian izin edar, kedaluarsa, dan juga izin edar dan juga kedaluarsa. Di mana untuk di masing-masing eh, komponen pertanyaan itu nantinya ada di breakdown sesuai dengan komoditi yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Jadi ada di pengetahuan terkait dengan obat, OT, SK kos, dan juga pangan olahan. Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan logo obat, lalu cara membuang sampah obat, produk yang mengandung bahan berbahaya, kemudian OT yang mengandung BKO, dan juga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Next. Baik, ini dari sisi sebaran wilayah survei dan total responden setelah dilakukan survei. Ini total responden yang diperoleh dari target sampel 20.620. Ini realisasinya 20.610 atau dengan respon rate-nya sebesar 99,96%. Ini cukup baik, sangat baik sekali ya Bapak Ibu, karena hanya di Kalimantan Barat yang kemana respon rate-nya tidak terpenuhi 100%. Untuk keseluruhan itu terpenuhi 100%. Next. Baik, untuk profil responden, ini dari 20.610 total responden, ini mayoritas eh, hampir merata untuk laki-laki 50,57%, lalu wanita 49,43%. Kemudian jika dilihat dari status responden, ini mayoritas menikah, yaitu sebesar 75,13%. Dari sisi pendidikan responden, ini yang terbanyak adalah SMA dan juga setingkat, ini sebesar 45,07%. Lalu dari sisi usia, ini mayoritas responden ini berada di usia 36 sampai 50 tahun. Kemudian untuk dari sisi pekerjaan, mayoritas responden adalah ibu rumah tangga atau yang paling banyak ibu rumah tangga sebesar 29,65%. Next. Kemudian, nah ini ada juga kami tanyakan terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang Badan POM. Ini dari hasil survei yang di tahun 2024 ini menunjukkan jumlah 77,81% masyarakat mengetahui Badan POM, Balai maupun Lokapom sebagai lembaga yang mengawasi obat dan makanan, dan nilai ini juga meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Kemudian kalau dilihat dari tren pengetahuan masyarakat yang mengetahui BPOM, ini cenderung meningkat setiap tahun. Di tahun 2024 meningkat sebesar 6,68 poin. Artinya masyarakat semakin mengetahui program-program, semakin mengetahui BPOM dan juga program-program yang dilakukan oleh Badan POM. Next.
Kemudian ini pengetahuan tentang produk yang diawasi oleh Badan POM, di mana untuk masyarakat sendiri mengetahui seluruh hampir seluruhnya mengetahui produk yang diawasi oleh Badan POM, terutama terkait dengan obat dan pangan olahan. Ini yang paling tinggi, obat 87,75%, kemudian pangan olahan 83,75%. Lalu jika dilihat dari sumber media informasi tentang BPOM, mereka mengetahui BPOM itu paling banyak dari iklan televisi. Ini media yang paling sering disebutkan oleh masyarakat sebagai sumber pengetahuan tentang BPOM. Memang tidak serta-merta langsung kita yang masuk ke iklan ya, tetapi dari iklan-iklan layanan masyarakat ini, iklan produk yang disampaikan juga oleh yang ada di televisi itu yang kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai uh, apa namanya ya sumber keamanan. Artinya dengan iklan yang menyebutkan bahwa oh sudah terdaftar di BPOM itu masyarakat kemudian menjadi mengetahui tentang BPOM dan keamanan produk. Next slide. Lalu kalau ini sumber media perolehan informasi tentang keamanan produk obat dan makanan dibandingkan dengan kaitkan dengan usia. Ini juga dapat menjadi apa namanya ya, nanti dapat dianalisis lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekiranya di eh, data sumber perolehan informasi per kategori usia ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan KII yang spesifik melalui media tertentu berdasarkan usia. Ini contohnya kalau iklan di televisi, ini yang paling banyak di usia 36 sampai di usia di atas 50 tahun ya. Begitu juga untuk yang media-media lainnya. Nanti dapat disesuaikan eh, yang paling spesifik yang mana yang menggunakan media ini. Next. Nah, ini untuk capaian indeks dan masyarakat. Kalau di nasional ini di tahun 2024 yaitu 88,09 kategorinya baik, di mana untuk pengetahuan ini sudah sangat baik, pengetahuan dan sikap sudah sangat baik dengan nilai 92,85 dan 90,46. Dan untuk nilai indeks dan masyarakat nasional ini juga meningkat dibandingkan tahun 2023, meningkat 3,42 poin. Memang kalau dilihat dari trennya peningkatan itu berkisar antara 2 sampai 3 poin ya setiap tahunnya. Kemudian jika dilihat dari aspek ini aspek pengetahuan dan sikap tentu kita lihat ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan aspek perilaku. Nah, ini jika di breakdown per komoditi nanti dapat dilihat lebih lanjut kalau di analisis per komoditi. Next slide. Nah, ini untuk capaian indeks harga masyarakat per komoditi. Jika dibandingkan juga dengan targetnya di tahun 2024, ini kesadaran terhadap produk obat ini paling tinggi, disusul dengan pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan juga suplemen kesehatan. Kalau dibandingkan dengan target, ini keseluruhan uh, targetnya ya realisasinya sudah tercapai. Kemudian baik nasional maupun komoditi, kalau dilihat dari capaian ini yang paling eh, dengan realisasi paling tinggi, kalau dari capaian ini juga seluruhnya tercapai kalau dibandingkan dengan target. Next slide. Kemudian ini untuk indeks dari masyarakat per provinsi. Sebenarnya untuk di tahun 2024 ini hasilnya selain provinsi tentu sudah kami breakdown juga lebih lebih apa namanya lebih rinci untuk yang per UPT begitu. Tapi kalau dilihat dari eh, data indeks per provinsi, ini realisasi indeksnya rentangan di 74,09 sampai dengan 95,37. Nah, ini kalau dibandingkan dengan target, persentase capaian indeksnya di rentang mulai dari 92,78% sampai dengan tertinggi ini ada di 109,76. Nah, kalau dilihat dari indeks per provinsi, ini yang tertinggi adalah Lampung, kemudian Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Tengah. Nah, untuk provinsi dengan capaian indeks yang terendah ini Papua, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Tapi walaupun terendah ini masih masuk kecuali Papua ya. Papua itu kategorinya cukup baik. Yang selebihnya sudah di kategori baik dan juga sangat baik. Next. Nah, ini untuk sebaran per provinsi. Next saja, Mbak. Next. Nah, ini indeks dana masyarakat per UPT, Balai Besar Balai POM. Ini eh 3 UPT dengan capaian indeks tertinggi. Tadi kalau per provinsi itu
yang tertingginya ada di Lampung ya, kurang lebih sama. Ini juga di Balai Besar POM di Bandar Lampung. Kemudian dengan nilai 95,37 indeksnya. Kemudian ada di Balai Besar POM di Bandung. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau provinsi tadi ada di Sulawesi Utara, tetapi kalau per UPT sebenarnya yang kedua tertinggi adalah di Balai Besar POM di Bandung dengan 94,33. Ini kategorinya juga sangat baik dan juga Balai Besar POM di Manado dengan nilai indeks 92,71. Kemudian untuk yang capaian indeks yang terendah ini masih sama ya di Jayapura, kemudian di Sovivi dan juga di Kupang. Nah, Bapak Ibu, data ini juga dapat digunakan nanti sebagai dasar untuk yang penyusunan Lapkin ya. Nah, untuk sumber target nih Bapak Ibu kami menggunakan semoga ini sudah yang terupdate ya dan tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang berbeda lagi karena kemarin sudah kami update. Ini sesuai dengan dokumen PK tahun 2024. Next slide. Nah, ini terkait dengan tren kesadaran masyarakat. Kalau dilihat di setiap tahunnya, indeks kesadaran masyarakat ini cenderung meningkat setiap tahun. Jadi bukan hanya di indeks nasional, tetapi juga di indeks seluruh komoditi. Kalau dilihat berdasarkan aspek pembentuk indeks, ini Bapak Ibu bisa melihat di pengetahuan masyarakat itu meningkat terutama terkait dengan informasi yang paling diketahui masyarakat terkait dengan kedaluarsa. Tetapi kalau terkait dengan informasi nomor izin edar, ini masih perlu ditingkatkan. Kemudian kalau di sisi sikap, masyarakat sudah cukup positif ya dalam memilih dan juga menggunakan obat dan makanan di mana masyarakat mayoritas menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk obat dan makanan. Tetapi kalau untuk perilaku, perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label atau kemasan produk. Next slide. Nah, ini untuk data indeks kesadaran masyarakat per kategori produk di masing-masing UPT. Nah, data ini juga nanti Bapak Ibu bisa eh, apa namanya ya cermati masing-masing UPT begitu untuk data indeks kesadaran masyarakat per komoditi atau kategori produk. Next slide. Kemudian ini kami juga breakdown ya Bapak Ibu per aspek pembentuk indeks kesadaran. Jadi ada pengetahuan, sikap dan juga perilaku di masing-masing UPT. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contohnya ini Balai Besar POM di Banda Aceh ya. Ini kami breakdown per aspek dan juga per komoditi. Tetapi jika ingin melihat secara globalnya pengetahuan per komoditi nanti bisa melihat di kolom yang sebelum kategori indeks ini ya untuk yang pengetahuan. Jadi pengetahuan misalnya contohnya pengetahuan Balai Besar POM di Banda Aceh ini di 86,96. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ingin melihat secara detailnya per komoditi, nanti Bapak Ibu bisa melihat eh, lebih lengkapnya ada di sini. Next slide. Begitu juga dengan sikap dan juga perilaku. Nanti data ini bisa juga dianalisis jika ingin melihat secara detail terkait dengan aspek pembentuk indeks kesadaran masyarakat di masing-masing UPT. Next, Mbak, di kesimpulan. Baik, dari hasil, ini ada beberapa kesimpulan hasil pengukuran indeks. Yang pertama, indeks masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu tahun 2024 adalah 88,09 dengan target yaitu 85 dengan capaiannya 103,64%. Dan nilai ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 3,42 poin. Kalau dari aspek membentuk indeks, tadi untuk yang pengetahuan dan sikap ini kategorinya sudah sangat baik, tapi kalau perilaku ini masih kategori baik dan juga masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Lalu ini untuk indeks per komoditi dibandingkan tahun 2023 ini juga meningkat dan kenaikan 3,06 sampai dengan 3,82 poin. Kemudian kalau realisasi indeks yang eh, apa namanya UPT ini rentangnya di 74,09 sampai dengan 95,37. Dengan capaian indeksnya ini di rentang 92,78% sampai dengan 115,75%. Begitu. Nah, kalau dibandingkan dilihat dari pesan kunci klik tadi disimpulkan bahwa aspek pengetahuan dan sikap ini variabel yang tertingginya terkait dengan kedaluarsa dan yang terendah adalah terkait dengan informasi eh, atau pengetahuan terkait dengan nomor izin edar. Kalau di aspek perilaku, ini variabel yang tertinggi pada memilih produk dan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label. Next slide.
Nah, ini beberapa rekomendasi Bapak Ibu yang kami sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan rekomendasi bagi unit kerja pelaksana KIE dan pemberdayaan masyarakat di pusat dan daerah, Biro Hukum dan Organisasi, dan juga Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Nah, sebenarnya nanti Bapak Ibu juga bisa mengembangkan rekomendasi ini sesuai dengan tabel yang tadi kami sampaikan di atas untuk masing-masing UPT gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan narasi ini disesuaikan dengan tabel di masing-masing UPT begitu. Nah, ini yang pertama meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan obat dan makanan. Ini caranya bisa ada beberapa cara. Yang pertama penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti Pemda, media lokal, institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi obat dan makanan. Kemudian meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan juga komunitas, media, dan influencer. Kemudian meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok, komunitas, pemuda, atau remaja untuk menjadi peer edukator dan menyebarluaskan informasi badan makanan melalui pesan uh, ceklik begitu. Kemudian menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi badan makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan juga pamflet edukasi. Kemudian yang kedua ini meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat, yaitu dengan menerapkan pedoman strategi KIE obat dan makanan, kemudian mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, baik dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat. Nah, ini ada beberapa poin juga nanti yang bisa disesuaikan dengan hasil di masing-masing OPT. Next. Kemudian ini eh, rekomendasi bagi Biro Ukor, ini juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIE dan implementasi pedoman strategi KIE, dan juga bisa membuat juga UPT yang bisa menjadi role model dalam hal strategi dan pelaksanaan KIE dalam upaya replikasi program pada strategi KIE yang sukses di wilayah lain. Ini ada juga rekomendasi untuk Biro KSHM terkait dengan iklan layanan masyarakat dan juga apa namanya